Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas writing. Glad to hear you, glad to see you in these special occasions ya. Setelah hari raya Idul Fitri atau Id Mubarak. Hopefully all of us, all of our what is it? Tarawih, tadarus and fasting or puasa will be granted by Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, on this last video sapaan I guess ya. Pertemuan ketujuh berarti mungkin video sapaan terakhir ya. I would like to re-emphasize. Saya ingin mengemphasize lagi, memperkuat lagi ya, menekankan lagi kepada Mas dan Mbak the nature of writing. Jadi Mas dan Mbak, kalau Mas dan Mbak itu writing tetapi kok copy paste atau mencari dari Course Hero dan yang lainnya, itu ya tidak writing ya. Jadi selalu harus Mas dan Mbak bedakan writing activity dengan writing text. Kalau writing activity apapun yang Mbak tulis atau Mas tulis itu bisa writing activity. Tapi kalau writing text ya it deals with your paragraphs ya. Itu pasti akan berhubungan dengan paragraf Anda, bukan yang lain. So, I do really hope ketika Anda menulis ya benar-benar harus memperhatikan pertama similarity plagiarism ya. Kemarin sempat saya lihat, wah ada yang sampai 90% ternyata. Dan memang tidak terblok merah, tapi ada sumber-sumbernya dari mana. Ya, kalimatnya juga banyak yang sama persis. Jadi terpaksa harus saya tidak beri peringatan, harus tegas. Karena kalau saya pribadi, saya sudah selalu menggunakan plagiarism rule dari awal. Karena kalau menulis memang harus cek plagiarism. Kalau plagiarismnya tidak lolos ya buat apa harus dicek lagi, kan gitu. Itu nanti berlaku ketika Mas dan Mbak berkarir. Ketika teks atau karya yang Mas dan Mbak tulis tidak lolos plagiarism pasti dikembalikan ya, dari institusi atau dari editor. Ketika lihat oh ini mirip persis dengan yang lain, mereka tidak akan ambil pusing untuk ngecek lagi, ya sudah dikembalikan ya. Dikembalikan itu artinya Mas dan Mbak bisa disuruh perbaiki atau tidak diterima lagi ya. Itu yang pertama. So please avoid plagiarism, apalagi kalau plagiarismnya sampai di atas 30%. UT hanya menghendaki plagiarism 30% maksimum ya, 30% maksimum itu. Oke, and the next one, after you got your plagiarism, what is it? With low percentage, baru Anda ketika nyusun pakai ide Anda, mendesain paragraf Anda, itu up to you. Karena kalau nature writing, sesuatu seperti idea dan yang lain itu bebasnya penulis ya. Karena Mas dan Mbak tahu kalau yang namanya writing itu pasti konteks free. Maksudnya konteks free seperti ini. Beda dengan ketika kita berbicara seperti ini ya. Misalkan saya berbicara dengan yang lebih tua, saya tahu lawan bicara saya lebih tua. Berarti gaya bahasa yang saya pakai, pilihan kata yang saya pakai harus menghormati beliau. Tapi kalau untuk menulis, your text perhaps will be read by a younger person, an older person, and the other. Jadi kita nggak tahu siapa lawan bicara kita. Kita hanya bisa menerka, oh yang akan saya ajak untuk berbicara, yang akan saya ajak untuk membaca itu orang dari golongan ini. Dan tidak menutup kemungkinan misalkan Mas dan Mbak menulis ada orang dari golongan lain yang ikut membaca. Mau dia paham atau enggak, dia pasti ikut membaca. Makanya kenapa kalau untuk writing it is actually a bit free, dalam arti pembacanya siapa itu bisa jadi dari kalangan mana saja ya. And then please try to think your grammar. Karena maksud saya grammar itu bukan hanya saja tentang susunan grammarnya ya, tapi yang jelas tenses. Kalau misalkan Mas dan Mbak juga menuliskan masa lalu, menuliskan temuan-temuan, dan our style. Contoh ketika kita dalam bahasa Indonesia kita sering menulis seperti ini. Untuk melakukan hal tersebut kita perlu. Nah, ada kata-kata untuk. Kalau di bahasa Inggris kata-kata seperti untuk melakukan hal tersebut kita perlu, untuknya itu dianggap dangling modifier. Jadi Mas dan Mbak harus sesuaikan itu. Contohnya kita perlu menggunakan metode A untuk meneliti. Jadi kayak gitu ya.
clarity-nya dalam bahasa Inggris seperti itu. Mungkin kalau English di tempat lain, di China atau yang lain, mungkin akan mirip-mirip dengan kita. Ya. Jadi kalau untuk writing style, untuk stylenya silakan Mas dan Mbak coba proofread pakai Grammarly. Itu paling tidak Anda akan tahu correctness-nya seperti apa. Oke. Okay? And for this 7 sessions, if I'm not mistaken, Anda diminta untuk menulis speech ya. Jadi gini Mas dan Mbak, hasil writing atau your written text itu bisa disampaikan dengan dua cara. Tetap written text seperti itu atau written textnya dibacakan ya. But remember, tidak mengubah ragam tulisnya. Ragam tulisnya adalah ragam tertulis. Kalau ragam tulis itu disuarakan bisa. Ragam tulis itu dibentuk cetak juga bisa ya. Jadi ini juga yang dimaksud dengan writing ya. Writing itu ragamnya Mas dan Mbak. Kalau Mas dan Mbak melihat ide yang umum dulu untuk ditulis satu paragraf, kemudian ada contoh yang kecil atau informasi yang kecil yang baru, kemudian informasi kecil baru itu Anda kembangkan lagi jadi paragraf yang baru. Nah, itu yang dimaksud dengan ragam tertulis. Oke. Thank you so much Mas and Mbak. Semoga in the 7 sessions I do not see any plagiarism anymore ya. Mungkin kemarin bukan banyak ya, ada beberapa yang plagiat atau yang copy paste dari tempat lain, salah satunya itu Course Hero ya. Itu banyak sekali saya temukan Course Hero ya. Dari Course Hero saya harap tidak ada yang seperti itu lagi. Mungkin kemarin ketika mungkin itu ya, mepet Ramadan, mepet Idul Fitri, jadinya mungkin wah, yang penting aku harus cepat. Ya jangan gitu Mbak ya. Mas dan Mbak kan punya waktu kurang lebih 2 minggu. Sama, saya juga ketika Idul Fitri kemarin mungkin tidak langsung memberi respon Anda, tapi paling tidak saya baca dulu, saya cek dulu, oh ternyata kok banyak dari Course Hero. Nah, saya amat itu Course Hero-nya seperti apa, oh jadi seperti ini toh. Jadi silakan Mas dan Mbak hilangkan budaya copy paste. Yang Mas Mbak kembangkan itu budaya cari, baca, cermati, kemudian silakan ditulis paraphrase. Kalau misalkan Anda tidak bisa yang lain, paraphrase-kan itu. Clear ya? Cari, baca, amati, pahami, paraphrase, jadikan produk yang baru. Oke, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.